Aman ya. Oke. Sebelum kita akan mendengarkan satu perenungan yang semoga aja cukup singkat ya. Kembali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadi Allah yang baik, Engkau telah menjadi Allah yang telah menuntun kami ya Tuhan, di sepanjang aktivitas kami ya Tuhan, hingga pada malam hari ini kami berkumpul ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hanya firman-Mu saja yang boleh bertata di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sembunyikan hamba ya Tuhan di balik salib-Mu, karena hamba tidak layak ya Tuhan, tapi kiranya hanya oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami semua boleh dipenuhi oleh berkat-Mu ya Tuhan. Ampunkan ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Oke. Sebenarnya sudah terlihat. Jadi judul kita perenungan dari serial Rabu Malam dan Vesper kita, saya berikan judul Pekerjaan Bersaksi bagi Kristus, yang diambil dari seri belajar kita sepanjang hari Rabu dan juga hari Jumat, yaitu adalah amanat kepada orang muda. Kita ambil dan kita telah tiba di pasal 60 dan 61. Baik, kita pasti tidak asing lagi dengan kartu ini. Ya, ini adalah kartu tanda penduduk yang secara sah diakui oleh negara Republik Indonesia. Ya, jadi ketika kita memiliki kartu ini, dan saya yakin kalau saya melihat di sini semua yang hadir sudah dewasa sepertinya, sudah berumur pemuda, jadi saya pastikan pasti semua memiliki KTP. Ya, ketika kita memiliki identitas seperti KTP, ya, atau mungkin kartu tanda pelajar, atau mungkin kalau kita mahasiswa seperti kartu tanda mahasiswa, ya. Jadi kartu ini adalah sebuah tanda, dan tanda ini bukanlah tanda yang main-main. Ya. Tanda ini, ya, menandakan sebuah identitas yang dituliskan di dalam kartu kecil tersebut, yang menggambarkan setidaknya ciri-ciri besar orang yang memegang kartu tersebut. Ya. Jadi segala sesuatu, ya, segala yang tertulis pada kartu pengenal yang saat ini Bapak Ibu Saudara miliki, seharusnya adalah segala hal yang dapat divalidasi kebenarannya dan tertulis sebagaimana kenyataannya. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian beralamatkan di kartu pengenalnya, yaitu alamatnya di Malang, maka alangkah baiknya kalau kenyataannya memang Bapak Ibu dan Saudara sekalian tinggal di daerah Malang. Ya. Kalau Bapak Ibu berjenis kelamin lelaki, ya, berarti dari setiap segi sikap Bapak Ibu Saudara sekalian akan selalu mencerminkan jenis kelamin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kalau pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tertulis dengan jelas di kartu tanda penduduk tersebut, maka seharusnya segala sesuatu yang menjadi mata pencarian Bapak Ibu adalah sesuai dengan kenyataan yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Tetapi bagaimana kalau yang kita tuliskan di kartu tanda pengenal kita adalah kalau kita adalah seorang yang beragama Kristen? Bagaimana dengan kita ketika kita ditanyakan oleh teman-teman kita, ditanyakan oleh saudara kita yang lain, tetangga kita, atau mungkin orang asing di sekitar yang kita temui, kemudian kita ditanyakan, agamamu apa? Kemudian kita menjawab, oh saya Kristen. Apakah validasi yang dapat menunjukkan secara benar kalau saya telah menghidupi sebuah kehidupan yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi?
Amanat kepada orang muda, halaman 184 mengatakan, semua orang yang berdiri pada pihak Tuhan Allah harus mengakui Yesus Kristus bahwa kita adalah saksi Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kepercayaan pengikut-pengikut Tuhan yang tulus akan dinyatakan oleh tabiatnya yang bersih dan suci. Jadi, kalau kita mengacu pada kutipan yang dituliskan oleh Nyonya White, berarti kalau kita mengakui identitas kita sebagai Kristen, maka seharusnya seluruh sikap kita, tabiat kita adalah sesuai dengan pihak dan kodrat yang telah Allah miliki, yaitu adalah suci dan juga bersih. Dan kepada siapakah kita menjadi saksi bagi Tuhan? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita boleh menjadi saksi bagi keluarga, bagi rekan kita, bagi orang lain. Dan dengan kata lain, seluruh dunia menunggu kita. Apakah kita telah menunjukkan sebuah identitas bahwa kita adalah seorang pengikut Kristen, ataukah kita masih belum menunjukkan identitas tersebut? Bagaimanakah kita menjalankan kehidupan yang kita selalu sebutkan kepada orang lain, yaitu adalah kita sebagai pengikut Kristen? Amanat kepada orang muda kembali mengatakan, jikalau Kristus tinggal dalam hatimu oleh percaya, maka engkau tidak bisa berdiam diri. Jikalau engkau telah mendapat Yesus, maka engkau akan menjadi pekabar Injil yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada zaman saat ini, banyak sekali topik-topik pembicaraan yang kita bawakan sangatlah jauh melenceng dari seharusnya identitas yang kita selalu proklamirkan kepada teman-teman kita yang lain di sana. Padahal dunia kita saat ini sedang menunggu di manakah saksi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai pemegang identitas Kristen, kita dipanggil untuk kita menjadi sebuah agen perubahan. Kita dipanggil bahwa ketika kita sadar, ketika kita percaya dengan penuh keyakinan bahwa Yesus telah tinggal, telah menyertai kita, maka dikatakan di sini bahwa kita nggak akan bisa berdiam diri. Kita sudah pasti akan segera memberitahukan kabar baik ini kepada rekan-rekan semua. Sama seperti kalau kita mendapatkan sebuah kabar gembira, misalnya kita diterima di sebuah sekolah yang tinggi, kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mungkin mendapatkan hadiah, kita memenangkan sebuah pertandingan, kita mungkin sukses di dalam proyek kita, dan lain sebagainya. Sudah pasti kita akan membagikan kabar baik ini kepada rekan-rekan kita yang lain, siapapun itu. Karena itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang kita miliki. Dan hal itu tidak akan berhenti di dalam diri kita. Kita akan pasti merasakan bahwa semua orang harus merasakan apa yang saya rasakan. Yaitu adalah kegembiraan saya. Semangat inilah yang Tuhan Yesus rindukan ketika kita memegang identitas kita sebagai identitas Kristen. Dan ketika kita menjalani kehidupan identitas kita sebagai orang Kristen, seringkali kita mengabulkan Roh Allah memimpin. Dan pada waktu-waktu yang lain, kita menyangkal kepercayaannya melalui perbuatan dan kelakuannya. Dengan demikian, kita membinasakan segala usaha bagi rekan-rekan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita menjalani
kehidupan identitas kita. Kita akan selalu dihadapkan dengan pergumulan hal ini. Pada awalnya kita membawa kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, pada hari ini aku mau jadi orang yang sabar Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini aku mau ujian ya Tuhan. Tolong bantu aku Tuhan. Tetapi baru saja doa pembukaan itu dilayangkan dan kata amin sudah ditetapkan. Perlakuan kita, kepercayaan kita itu mulai luntur. Kita mulai lupa dengan apa yang kita doakan di awal tadi. Kita mulai kembali lagi menjadi orang yang tidak lagi mengedepankan Tuhan. Padahal tadi di awal kita sudah membawa Roh Allah untuk boleh bekerja sama dengan kita. Sehingga segala hal itu hanya berakhir pada kegagalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengizinkan Roh Allah untuk boleh bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, itu semua harus diikuti kembali dengan perbuatan dan juga kelakuan kita. Dengan pikiran kita, kita yakin bahwa ketika kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan, ketika kita mengajak kolaborasi dengan Tuhan untuk kita boleh berhasil di dalam setiap pergumulan kita, disitulah Tuhan ingin bahwa sikap kita, pikiran kita akan mengikuti doa-doa kita. Jadi adalah hal yang sangat berbahaya sekali ketika kita berada di situasi seperti ini. Sehingga bagaimana caranya? Supaya agar kita tidak lagi plin-plan, supaya kita tidak lagi mudah jatuh di dalam kehidupan kita sebagai pembawa identitas Kristen. Janganlah engkau melalaikan perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu melengkapkan latihan hidup yang sebetulnya. Dengan perkara yang kecil itulah jiwa dididik, sehingga jiwa itu bertumbuh jadi serupa dengan Kristus atau menjadi cap kejahatan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi apapun, ya, ketika kita mulai dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kecil, ketika kita mulai dihadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu membawa dampak yang besar, perlu kita sadari, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berlatih. Itu adalah sebuah kesempatan yang datang untuk kita boleh menghadirkan Tuhan di setiap segi kehidupan kita, setiap harinya. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kecil ini, marilah kita mengajak Tuhan. Jadi tidak akan ada lagi sebuah pernyataan bahwa, oh ini adalah hal yang gak perlu didoakan, ini adalah hal yang kita bisa lakukan sendiri. Ketika kita mengajak Tuhan untuk boleh hadir di setiap segi kehidupan kita, segi kehidupan kita yang mungkin terlihat sederhana, disitulah Tuhan akan hadir untuk menjadikan kita, untuk melatih kita, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Lukas 16 ayat 10, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ketika kita memulai kolaborasi kita bersama dengan Tuhan, marilah kita mulai libatkan Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Jadi, kalau kita sadar dan percaya kalau Tuhan sudah menyertai kita, kita akan memberitahukannya. Disitulah cycle kehidupan kita. Itulah putaran
kehidupan identitas kita sebagai pemegang identitas sebagai seorang Kristen. Kita bertumbuh dari yang pertamanya kecil, mungkin perkara-perkara yang sepele. Mungkin Tuhan, pada hari ini saya mau bersih-bersih rumah. Ya, tolong bantu, tolong jaga supaya rumah saya bersih. Amin. Gitu. Sebuah doa yang sederhana, yang kelihatannya sepele. Tetapi ketika kita mulai membawa doa-doa tersebut, disitulah Tuhan akan menumbuhkan kembali kerinduan kita. Tuhan akan menumbuhkan kembali bagaimana luar biasanya berhubungan bersama dengan Tuhan. Hingga akhirnya, secara tidak langsung, kita akan sudah bisa dihadapkan dengan perkara-perkara yang besar. Dan itu semua berasal hanya dari perkara-perkara yang kecil. Tuhan Allah menolong kita akan membangunkan kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir, berkata-kata, melihat, bertindak yang akan menjadi kesaksian kepada sekalian orang tentang kita bahwa kita dahulu sudah bersama Yesus dan belajar daripadanya. Jadi ketika kita mulai mengajak Tuhan untuk berkolaborasi, untuk kita mulai bekerja sama, membangun perhubungan kita, menghidupkan identitas kita sebagai identitas seorang Kristen. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan membangunkan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Mulai dari berpikir, berkata, bertindak, segala perilaku kita. Itu semua adalah karena pertolongan dari Tuhan. Dan itu semua adalah ketika kita memulai kolaborasi kita, memulai persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Satu kehidupan yang dipakai untuk bekerja dengan rajin bagi Tuhan Allah adalah satu kehidupan yang diberkati. Semua proses ini, segala hal yang menjadi pergumulan kita, ketika kita melibatkan Tuhan dalam perkara kecil, kita akan tiba dalam perkara yang besar. Segala perputaran proses untuk kita hidup menjadi seorang identitas Kristen adalah untuk mendatangkan sebuah kehidupan yang diberkati. Disitulah ketika kita merasakan hidup di dalam Tuhan, sama seperti yang saya katakan awal tadi, ya, hidup kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dan disitulah kita akan menjadi terang. Dan sama seperti lampu yang terang, ya, lampu itu akan otomatis menerangi seluruh sisi ruangan yang kosong. Dan itu semua dimulai ketika lampu itu hidup dan juga terang. Dan pada saat lampu itu terang, maka secara otomatis lampu itu akan mengisi seluruh ruangan tersebut. Demikian pula dengan kehidupan identitas kita. Ketika kita dipanggil menjadi saksi Tuhan, kita dipanggil untuk kita boleh menerangi hati kita terlebih dahulu. Kita menerangi kehidupan kita sebagai seorang pemegang identitas Kristen. Maka secara otomatis kita sudah pasti akan memberitahukannya kepada orang lain. Yesus percaya akan pentingnya berhubungan dengan satu jiwa. Dan jiwa yang satu itu akan membawa pengetahuan yang sudah dibawanya kepada beribu-ribu orang. Panggilan kita untuk bekerja menjadi saksi Tuhan sama seperti ketika kita menyatakan kepada orang lain bahwa saya beragama Kristen, ya, adalah ketika kita menghidupkan Yesus di dalam kehidupan identitas Kristen kita. Ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan perhubungan yang begitu erat dengan Yesus, maka itu akan memancar, ya, menjadi terang bagi di sekitar kita. Kiranya renungan yang singkat ini bolehlah kembali mengajak kepada kita, terutama bagi saya pula, bahwa di setiap segi kehidupan kita, di setiap perkara-perkara kecil kita,
kiranya kita boleh hadirkan Tuhan. Dan disitulah Tuhan yang akan menolong. Ya. Dan kehidupan kita, ketika kita dengan sadar dan percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita, maka secara otomatis kita akan menjadi saksi Tuhan di sekitar kita. Dan perhubungan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kita, akan terus berhubungan, akan terus saling terikat hingga hari ini, hingga besok, hingga bulan depan, hingga tahun depan, hingga kita boleh bertemu dengan Tuhan pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.